Ya, kalau tidak boleh dibagi, ayo yang konsekuen, jangan dibagi sama sekali. Lah ini urusan kita ahli sunnati wal jamaah membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah. Kata mereka tidak boleh dibagi, sedangkan mereka membagi bid'ah itu ada bid'ah dunia, ada bid'ah akhirat. Sedangkan Nabi Muhammad juga tidak mengatakan di sini. Fa inna kulla bid'atin ukhrawiyatin, tidak ada seperti itu. Fa inna kulla bid'atin dalalah. Nah, ini menunjukkan kalau lafadz kul ini berarti sebagian, dan bukti yang nyata yang terjadi dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara bid'ah. Yang pertama, banyak, kalau dihadirkan di majelis tidak akan selesai. Banyak perkara-perkara baru yang tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad, tapi dilakukan oleh para sahabat, dan Nabi Muhammad tidak mengatakan itu bid'ah yang dhalalah, tidak mengatakan itu bid'ah yang sesat. Yang pertama, Sayyidina Bilal ibn Rabah pernah dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, sami'tu daffan na'laik," aku mendengarkan suara terompamu, suara sandalmu di surga wahai Bilal. Apa yang kau lakukan? Bilal katakan, "Ya Rasulullah, amalan yang aku lakukan hanyalah setiap habis wudu aku menjalankan sholat 2 rakaat." Berarti sholat 2 rakaat setelah wudu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Yang melakukan pertama kali siapa? Sayyidina Bilal ibn Rabah. Apakah saat mendengarkan Bilal mengatakan 2 rakaat setelah wudu ya Rasulullah, apakah Rasulullah mengatakan bid'ah wahai Bilal, sesat? Tidak. Justru Nabi Muhammad mengatakan ini adalah perkara yang bagus, dan didukung dengan hadis Nabi Muhammad, man sanna sunnatan hasanatan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu mislu ajru man amila biha. Siapa siapa yang membuat kebiasaan baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala setiap orang yang melakukannya. Misal di zaman Nabi Muhammad tidak ada tahajud berjamaah, tidak ada salat qabliyah ba'diyah berjamaah, tidak ada salat duha berjamaah. Kemudian kok kita lihat beberapa tempat-tempat para kiai, para ulama setiap habis rutinan mengadakan sholat duha berjamaah. Apakah baik ini? Baik. Terkadang kalau tidak dipaksa seperti itu kita tidak mau sholat. Oke. Kalau contoh nih gini, kemarin kita sholat Jumat di kota Malang, hari Jumat. Kebetulan kita di Malang sholat Jumat. Sebelum khatib naik ke atas mimbar, takmir mengumumkan bahwasanya nanti setelah sholat Jumat langsung kita akan menjalankan sholat gaib. Sholat gaib. Siapa sih yang disolati? Disebutkan semuanya. Oh, Kiai Fulan, Ustadz Fulan, dan tidak hanya yang tinggal di kota Malang, bahkan yang dari luar kota dan luar negeri. Ya, disebutkan semuanya para ulama kaum muslimin yang meninggal. Nah, kemudian setelah itu khutbah berjalan. Setelah itu salat Jumat pun berjalan. Setelah salat Jumat langsung berdiri. Tidak pakai zikiran dulu. Kenapa seperti itu? Karena tahu kalau zikiran dulu nanti yang salat gaib sedikit. Kira mboten? Karena kebiasaan sebagian kaum muslimin ini salam ke kiri urung sempurna wis kudu ngadeg. Nggih. Di motornya hilang rupanya. Belum langsung kalau yang kecil-kecil oke lah kita maklumi ya, namanya anak kecil mungkin mau bermain, kadang salamnya cuma yang kanan saja langsung kabur ya. Cepet-cepetan keluar pertama dari masjid. Yang gede-gede ini yang perlu bertanyakan ya. Bar salam kok kudu melayu, entah ini lapar atau gimana. Nah, ini karena faham, ini kalau tidak langsung salat gaibnya pasti banyak ya yang keluar. Akhirnya apa yang terjadi? Di saat selesai salam langsung as-salah rahimakumullah, as-salatu jami'ah, itu langsung berdiri semuanya. Coba wiritan bubar, coba wiritan bubar. Itu pun yang berdiri ada sebagian yang masih duduk, tidak mau berdiri salat gaib. Nah, ini kan menunjukkan terkadang kita ini perlu dipaksa ya.
Makanya kita disebut mukallaf. Kalau tidak ada taklif, ya kita ini hamba Allah yang malas. Kalau dipaksa ya tidak mau menjalankan ibadah kita ini. Nah, makanya ada namanya salat qobliyah, salat ba'diyah berjamaah ada. Tapi di zaman Nabi Muhammad apakah ada? Tidak ada. Tapi ini perkara yang bagus. Kalau tidak dituntun seperti itu, ya tidak ada yang sholat. Kalau tidak diajak duha berjamaah, ya habis majelis pulang. Nah ini tidak semuanya yang tidak dilakukan Nabi Muhammad itu adalah sesat. Ini contoh pertama ini, Bilal bin Rabah. Contoh yang kedua, ada seorang sahabat kalau sholat 5 waktu dan setiap sholatnya selalu membacanya Al-Ikhlas. Okay. Kayak kulo panjenengan iki, surat favorit Al-Ikhlas kali inna ataina sampai lali kabeh juz amai. Okay. Gara-gara yang sering dipakai kulhu sama inna ataina. Ini dalil kebiasaan kita nih, okay. Jadi kebiasaan kita pakai kulhu ini yang terdalile. Okay. Cuman bedanya kalau sahabat karena cinta sama Al-Ikhlas, kalau kita karena malas. Okay. Ini ada sahabat kalau salat selalu setelah Fatihah waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Kadang dia baca surat yang lain tapi pasti baca Al-Ikhlas. Kadang baca sabbihisma rabbikal a'la diakhiri dengan Al-Ikhlas. Sampai sahabat yang lainnya ini penasaran, heran, tanya akhirnya, wahai saudaraku, kenapa kok selalu pakai Al-Ikhlas? Nah, sahabat ini mengatakan kepada yang menegur, yang suka baca Al-Ikhlas ini mengatakan, kalau kamu tidak terima jangan jadi makmumku, cari makmum ya, cari imam ya yang lainnya. Akhirnya dilaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada sahabatmu yang setiap sholat selalu membaca Al-Ikhlas, selalu baca Al-Ikhlas. Apa kata Nabi Muhammad? Apakah Nabi katakan, oh sesat, bid'ah, neraka? Tidak, justru Nabi katakan setiap satu kali Al-Ikhlas ta'dil sulusal Quran. Satu Al-Ikhlas itu sama dengan kita baca sepertiga Al-Quran. Kalau kamu baca Al-Ikhlasnya 3 kali, sama dengan kamu baca Al-Quran seluruhnya. Malah didukung sama Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan Nabi dalam riwayat lain mengatakan, nanti Al-Ikhlas ditanya, kenapa kamu baca Al-Ikhlas? Karena aku cinta dengan Al-Ikhlas ya Rasulullah, nanti Al-Ikhlas yang akan menolongmu di hari kiamat. Justru didukung sama Nabi kita Muhammad. 2. Yang ketiga, pernah suatu hari Nabi itu salat berjamaah, Nabi jadi imam. Begitu bangun daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah, Nabi biasa mengajarkan zikirnya yang seperti kita baca setiap kita habis bangun dari rukuk, Rabbana lakal hamdu, itu sampai akhir. Tiba-tiba ada satu sahabat yang berbeda sendiri bacaannya. Apa dia baca? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Biasanya kita baca Rabbana lakal hamd, ini sahabat bacanya beda sendiri. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Begitu selesai salat, Nabi katakan, siapa tadi yang baca kalimat itu? Siapa yang baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Sahabat pun yang baca mengatakan, saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah katakan bid'ah, sesat? Tidak. Nabi katakan, saat ini ada 30 malaikat yang berebut untuk mencatat zikir yang kau baca. Justru malah didukung sama Nabi kita Muhammad. Nabi katakan 30 malaikat berebut untuk mencatat zikir yang kamu baca. Dan banyak lagi amaliyah yang dilakukan oleh para sahabat yang itu tidak diperintahkan oleh Muhammad tapi Nabi dukung. Nabi dukung. Sayyidina Abu Hurairah yang tadi hadisnya kita baca, setiap mau tidur ambil tali, diikat. Talinya diikat, disimpulkan sebanyak 1000 dikiran. Astagfirullah, subhanallah, dikiran. Sahabat Abu Hurairah pakai simpul, tali yang disimpulkan sebanyak 1000 simpul. Apakah lakukan Nabi Muhammad? Tidak. Tapi apakah Nabi salahkan? Tidak. Selagi itu baik dan tidak melanggar aturan, maka itu diperbolehkan.
hadisnya man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat perkara-perkara yang baik dalam Islam, maka dia akan dapatkan pahala seperti yang banyaknya orang-orang yang melakukannya. Lantas bid'ah yang dolalah itu yang seperti apa? Bid'ah dolalah itu contoh niki nggih Pak nggih. Contoh, banyak bid'ah dolalah itu. Contoh misal habis berjamaah di masjid atau habis majlisan seperti ini, jenengan pulang main gaplek nggih. Nah, niku bid'ah dolalah. Jenengan pulang ngadu ayam. Nggih, mumpung minggu niki. Mumpung minggu tak ikut lomba adu ayam. Habis pulang dari masjid, habis hadir majelis ahad pagi, pulang ngadu ayam. Bid'ah dolalah, bid'ah sesat. Contoh lagi, semangat subuh-subuh seger badan, karena biasanya kalau salat subuh tidak pernah mandi, ini kok kebetulan semangat mandi, air tidak terlalu dingin mandi kita, akhirnya tidak ngantuk, seger badan. Tumben ini saya subuh biasanya ngantuan, sampai sering lali kunutan, dan ini alhamdulillah habis mandi kok seger, wis lek ngoten subuhane tak tambahi rakaat. Sing biasane 2 rakaat, saiki aku ape subuhan 5 rakaat. Nah, ini namanya bid'ah dolalah. Walaupun semangat ya tetap tidak boleh nambah rakaat seperti itu. Ini di zaman Nabi Muhammad, bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat, bid'ah hasanah dilakukan oleh para sahabat di zaman Nabi kita Muhammad. Di zaman para ulama, Imam Ahmad ibn Hanbal punya putra, kalau tidak salah namanya Abdullah. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam Abdullah, engkau punya ayah itu kalau tahajudan berapa rakaat? Engkau punya ayah kalau tahajudan berapa rakaat? Kata Sayyidina Abdullah bin putranya Imam Ahmad bin Hanbal, ayahku itu kalau tahajud 1000 rakaat. Dalam riwayat 300 rakaat. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Nabi Muhammad dalam riwayat Sayyidah Aisyah salat tahajudnya 11 rakaat. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal pelaku bid'ah? Loh, sudah sehebat apa kita mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal pelaku bid'ah yang sesat, ahli neraka? Sudah sehebat apa ilmu kita? Ayo yang sadar diri. Ya, cuman kalau ada orang-orang yang mungkin berbeda akidah dengan kita, kemudian kok kita sadarkan dia masih tetap seperti itu, sudah, tugas kita adalah mendoakan. Tugas kita adalah mendoakan. Karena percuma. Kita teringat nasihat Habib Umar bin Hafid. Pernah ditanya oleh salah satu santrinya, dan kebetulan juga teman kita, sekamar dengan kita. Itu ketika mau berhenti atau mau pulang ke Indonesia, teman kita ini bertanya kepada Habib Umar, ya Habib, di kampung kami ini sudah mulai banyak beredar akidah-akidah sesat, di antaranya seperti Syiah dan lain-lainnya. Lantas apa yang harus kami lakukan ya Habib? Kata santrinya kepada Habib Umar bin Hafid. Apa kata Habib Umar bin Hafid? Kamu lihat dulu, kalau orang itu baru berpindah dari akidah ahli sunnati wal jamaah ke akidah yang sesat, maka ajak dia kembali. Sesungguhnya hatinya masih bingung. Orang-orang yang pindah itu, baru pindah dari akidah yang benar ke akidah yang sesat, biasanya hatinya itu masih ragu. Atau bisa juga praktekkan kepada orang-orang yang dahulunya muslim kemudian berpindah keluar Islam murtad. Terkadang hati mereka itu masih ragu dengan agama barunya. Maka ayo kita ajak mereka kembali. Kemudian kata Ibu Umar, kalau ternyata orang itu sudah orang yang lama berkecimpung dalam akidah yang sesat, maka doakanlah saja. Karena terkadang walaupun kau hadirkan dalil yang begitu banyak, tetap mereka tidak akan terima dan bersikeras untuk berpegang teguh dengan akidah mereka. Maka tugas kita fabiqalbi, berdakwah dengan hati.